Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Sahabat Isna Parit dari Sabang sampai Merauke. Saya doakan semoga saudara masyarakat selalu berbahagia bersama orang-orang terkasih dalam menjalani lika-liku kehidupan ini. Pada kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua, sahabat Isna Parit dari Sabang sampai Merauke untuk berkunjung ke salah satu daerah, yaitu Air Molek yang terdapat di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Indonesia. Sahabat-sahabat semua, Air Molek secara administratif berada di wilayah Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Secara geografis, kota Air Molek berbatasan langsung dengan Kecamatan Liri, Desa Japura, Kecamatan Sungai Lala, dan berbatasan langsung dengan Sungai Indragiri. Letak kota Air Molek berada lebih kurang 10 km dari jalur lintas timur Sumatera yang dapat menghubungkan berbagai daerah yang berada di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera bagian selatan hingga ke Pulau Jawa, Sumatera bagian barat, Sumatera bagian utara, hingga sampai ke Provinsi Aceh. Dengan letak kota yang strategis, sehingga Air Molek menjadi sebuah kota yang berkembang sangat pesat. Daerah Air Molek mempunyai struktur tanah yang subur. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk bercocok tanam, seperti menanam pisang, jagung, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam sektor perkebunan, banyak sekali masyarakat Air Molek menanam sawit, sehingga pada saat sahabat-sahabat semua berkunjung ke Air Molek ini, maka tidak heran sahabat-sahabat semua akan disuguhkan pemandangan perkebunan sawit. Sahabat-sahabat semua mungkin bertanya-tanya mengapa daerah ini dinamakan dengan nama Air Molek. Setidaknya ada 3 latar belakang ataupun 3 versi yang mengatakan asal-usul dari daerah ini, sehingga dinamakan dengan nama Air Molek. Menurut cerita orang-orang tua yang ada di Air Molek, nama Air Molek berasal dari 2 kata, yaitu ayo dan molek. Ayo berarti air, sedangkan molek berarti bagus atau bersih. Mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu di Air Molek saat itu terdapat sebuah sungai kecil, di mana airnya tersebut sangat jernih, bersih, dan layak untuk langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Maka oleh orang-orang yang melalui sungai tersebut menamakan sungai itu dengan Sungai Ayo Molek, yaitu sungai yang airnya boleh untuk diminum. Sedangkan dari versi yang kedua, nama Air Molek itu berasal dari 2 kata, yaitu ayo dan mole. Ayo berarti air dan mole berasal dari kata menyole, yang berarti menyalah atau salah, atau yang bahasa sering dikatakan itulah yang tidak seperti biasanya atau ganjil ya. Nah, menurut cerita ini menerangkan bahwa orang-orang tua dulu menemukan sebuah sungai yang sangat aneh, di mana ketika air sungai yang layaknya bermuara ke sungai yang lebih besar ataupun sungai yang bermuara ke laut, tidak demikian dengan sungai yang terjadi di daerah ini. Jika biasanya air sungai mengalir ke tempat yang lebih rendah dan terus mengalir dari hulu ke hilir, tidak seperti di sungai yang ada di daerah ini, yaitu
Ketika sungai Kuantan atau sungai Indragiri naik, maka aliran sungai ini malah berbalik ke hilir. Hal tersebut terjadi secara terus-menerus. Tentu saja fenomena ini dianggap sangat aneh dari kebiasaan. Maka oleh orang-orang dulu menyebutkan sungai tersebut adalah sungai yang menyoleh atau sungai yang menyalahi aturan atau tidak lazim ya. Hingga akhirnya dikenallah dengan nama sebutan air mole. Sedangkan untuk versi yang ketiga adalah dari orang-orang tua etnis Jawa yang sudah lama bermukim di Indragiri. Mereka mengatakan bahwa air mole berasal dari kata air dan mole. Kata air yang berarti memang air, sedangkan mole berarti balik. Hal tersebut berdasarkan keadaan air sungai yang terdapat di daerah tersebut, yang apabila sungai Kuantan naik, maka aliran sungai itu balik ke asalnya. Nah, pertemuan dua arus tersebut menjadi keanehan, sehingga disebutlah nama sungai tersebut menjadi air mole atau air balik. Karena dalam bahasa Jawa, mole berarti balik, sehingga disebutlah dengan air mole. Sahabat-sahabat semua, berdasarkan informasi yang ada, dahulu kalanya air mole hanyalah kawasan hutan yang tidak ada seorang pun yang bermukim di daerah tersebut. Pada masa pemerintahan Kerajaan Indragiri, nama air mole tidak pernah disebutkan pada sejarah kerajaan, baik berupa teks sejarah maupun cerita rakyat yang terdapat pada masyarakat Melayu yang ada di Indragiri. Ditambah lagi dengan tidak adanya kepatihan ataupun penghulu di air mole. Hal ini menunjukkan bahwa air mole baru ada ketika masa kejayaan Kesultanan Indragiri telah tidak berkuasa lagi, yaitu ketika imperialisme Belanda sudah menguasai Nusantara. Ketika air mole masih berbentuk hutan belantara, tidak ada satu orang pun yang berani membuka hutan, apalagi tinggal di hutan tersebut. Hutan yang ada di air mole ini belum tersentuh manusia, yang membuat kawasan itu bertuah dan tidak bisa sembarangan orang untuk membuka lahan, karena khawatir kualat ya, kalau bahasa orang daerahnya kualat, atau binasa oleh kekuatan mistik oleh orang-orang bunian atau penjaga hutan. Sahabat-sahabat semua, pada masa Nusantara telah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, pengusaha Belanda melihat bahwa air mole merupakan tanah yang subur dan sangat cocok untuk ditanami gambir dan karet. Kemudian pemerintah Hindia Belanda yang di bawah asisten residen Indragiri di Rengat memerintahkan untuk membuka hutan di air mole. Selanjutnya dicarilah orang yang bisa membuka hutan tersebut. Oleh kaki tangan Belanda, maka dimintalah Haji Saleh, yaitu seorang tokoh masyarakat di Pair Kelubi yang tidak jauh dari air mole, untuk mencarikan orang yang mampu membuka hutan rimba tersebut. Selanjutnya Haji Saleh menunjuk Haji Husin, keponakannya, untuk membuka hutan air mole atas permintaan orang Jawa kontrak, itu sebutan para pekerja transmigrasi yang bekerja di perkebunan Belanda. Selanjutnya Haji Husin pun menyanggupi dan membawa segenap keluarganya dari Pekan Heran ke air mole untuk membuka hutan di sana. Pada saat ini, daerah air mole ini menjadi sebuah kawasan perkotaan yang berkembang sangat pesat. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat Yusunak Parit dari Sabang sampai Merauke, demikianlah jalan-jalan kita untuk mengitari
kota Air Molek. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.